Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan atau berbagi sedikit ilmu yang saya miliki tentang riset pemasaran, di mana jika pada video sebelumnya itu tentang pengantar apa sih sebenarnya riset pemasaran, yang kali ini saya akan membahas tentang masalah penelitian. Ini menjadi poin penting ya ketika kita melakukan riset atau penelitian di bidang pemasaran. Ya, jadi salah satu yang harus kita tentukan adalah kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan. Ini cocok banget nih buat yang lagi penelitian atau lagi mengerjakan tugas akhir. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi atau bisa menjadi pencerahan walaupun hanya sedikit. Langsung saja, di sini masalah penelitian ini sebenarnya sebagai definisinya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, itu permasalahan ya. Jadi tidak sesuai gitu antara yang diharapkan dengan kenyataan, atau kesenjangan antara teori dengan praktek, atau kesenjangan antara cita-cita dengan realitanya, atau sesuatu yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Jadi tidak selamanya masalah ini dapat menggambarkan kesenjangan, tapi terkadang juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi masalah penelitian ini sendiri dia adalah suatu pernyataan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antar variabel pada suatu fenomena. Ya, jadi permasalahan itu bukan dalam melulu kita konteksnya negatif ya. Banyak juga hal-hal yang positif itu membutuhkan jawaban. Makanya banyak yang ada beberapa yang mengatakan bahwa kita tuh disuruh cari masalah gitu kan, dalam tanda kutip ya, ketika penelitian. Sebenarnya tidak. Yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dosen-dosen saya, bahwa yang dimaksud masalah penelitian ini bukan hanya yang kesannya kalau cari masalah itu negatif gitu ya. Padahal yang positif juga kita butuh penjelasan, ya dilakukanlah gitu penelitian. Jadi bahasa yang mungkin lebih enaknya adalah fenomena. Fenomena ini bisa fenomena yang ada masalah yang konotasinya negatif ya, kemudian ada juga fenomena yang sifatnya positif. Contoh misalkan di sini menggambarkan kesenjangan, tapi ini nih. Jadi memerlukan jawaban dan penjelasan. Contoh misalkan ada perusahaan yang maju banget atau strategi pemasaran yang baik, bagus banget gitu kan. Kita tuh pengen tahu gitu, itu bagaimana kok bisa begitu. Makanya kita lakukan penelitian. Apakah itu namanya masalah? Bukan. Makanya saya istilahkan itu adalah fenomena. Kalau permasalahan cenderung konotasinya negatif, cari masalah. Padahal tidak. Tapi ya di dalam penelitian dua permasalahan itu, dua fenomena itu harus muncul gitu, baik fenomena yang positif ataupun yang negatif. Lalu kita berbicara tentang kualifikasi permasalahan, masalah itu sendiri. Setidaknya ada dua kualifikasi ya di masalah yang baik itu. Yang pertama adalah mempunyai nilai penelitian dan memang layak untuk diteliti. Masalah itu harus memiliki nilai penelitian, yakni dapat diuji, orisinal, dan urgent untuk diteliti. Ya, jadi jangan ya cuma sekedar tugas, cuma sekedar narasi gitu. Memang ini ada nilainya gitu, ada value added-nya, ada penambahan. Ketika ini selesai penelitiannya, maka ini bisa dipakai gitu, berguna gitu, ada nilainya. Kemudian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu atau kebijakan atau yang semasanya, atau biasanya itu menjadi dasar ketika kita mengambil keputusan. Strategi-strategi ke depan itu biasanya berdasarkan permasalahan yang memang penelitiannya itu memang baik gitu, punya nilai gitu. Kemudian masalah juga harus didukung oleh
data ya, ada data dan tidak ada kendala bagi peneliti untuk mengakses data tersebut dari sumber-sumber primernya. Jadi koalisi bermasalah itu yang pertama adalah mempunyai nilai, kemudian didukung oleh data dan tidak ada kendala gitu. Nah, ini macam-macam masalah. Yang pertama nih, yang lagi penelitian mungkin menjadi bahan pertimbangan ketika mau menentukan ini saya penelitiannya mau kemana nih gitu. Yang pertama adalah masalah deskriptif. Ini biasanya dipakai untuk model-model penelitian yang variabelnya tunggal, ya. Kemudian bisa juga beberapa variabel tapi nggak mengukur hubungan interkorelasinya atau keterkaitannya, dan peneliti hanya bermaksud mendeskripsikan saja variabel-variabel tersebut. Misalkan ada dua variabel A, variabel B gitu. Ya sudah, deskripsikan saja si A itu bagaimana, si B itu bagaimana, tanpa harus mencari tahu ini si A sama B ini korelasinya gimana, hubungannya gimana gitu. Ya, jadi mendeskripsikan masing-masing variabel tersebut. Contoh nih, bagaimana sikap masyarakat terhadap kehadiran sebuah rumah sakit gitu di sebuah kota gitu. Apakah pelayanan ya terkait pemasaran sudah memberikan kepuasan bagi pelanggan dan sebagainya. Itu deskriptif gitu, hanya menanyakan sikap masyarakatnya gimana gitu, kemudian pelayanannya gimana gitu. Itu hanya deskriptif, tidak korelasional, tidak mencari keterkaitan. Jadi nanti penelitian itu kalau yang deskriptif hanya seperti ini ya, hanya menanyakan. Nah, bisa juga nanti ada mix ya, ada kolaborasi atau campuran ya antara deskriptif dan masalah yang lainnya. Ada juga yang kedua adalah model komparasi atau komparatif. Ini penelitian dilakukan untuk membandingkan satu atau lebih variabel ya dalam dua kelompok sampel. Contoh nih, apakah ada perbedaan memberikan ASI antara ibu yang bekerja dengan ibu tidak bekerja dan sebagainya, atau membandingkan gitu, nah apakah ada perbedaan, misalkan contoh saya ganti deh yang pemasaran, membandingkan apakah perbedaan pemasaran iklan dengan pemasaran baliho misalkan. Nah, apakah ada perbedaan ya antara strategi pemasaran dengan iklan ya dibandingkan dengan pemasaran menggunakan baliho? Perbedaan pemasaran menggunakan iklan media elektronik dengan pemasaran menggunakan baliho atau media cetak misalkan, dan seterusnya, membandingkan gitu ya. Jadi apakah terdapat perbedaan? Biasanya yang baik buruk, before after, setelah sesudah misalkan, apakah ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah belajar misalkan. Nah, apakah teman-teman bisa ada penambahan ilmu ketika belajar setelah melihat video ini dan sebelum? Nah, itu ada komparasi ya. Jadi biar lebih besar, saya besarin lagi nih. Nah, itu komparatif namanya. Jadi ketika nanti ditanya kamu penelitiannya apakah, harus paham yang namanya komparatif itu membandingkan gitu. Kalau yang deskriptif hanya mendeskripsikan saja variabel-variabelnya. Jadi kalau komparatif membandingkan satu atau dua lebih variabel. Kemudian sebenarnya ada lagi satu lagi yaitu model asosiatif ya, yaitu menggabungkan ya sebab akibat
Ada komparatifnya, ada asosiatifnya, ada sebab akibatnya gitu, mencari pengaruh gitu, mencari hubungan, itu yang asosiatif ya. Lalu kapan terjadinya sebuah permasalahan? Permasalahan itu muncul kalau ya, saya besarkan dulu ini supaya lebih jelas. Oke, ini kita besarkan, besar. Oke, ini kapan sebenarnya masalah itu terjadi? Pertama, kalau ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Jadi kalau ada informasi, data yang akibatnya muncul kesenjangan atau permasalahan dalam pengetahuan kita. Kemudian ada hasil-hasil yang bertentangan, gitu. Bertentangan dalam artian ya tidak sesuai dengan fakta, realitas, prakteknya, teorinya bertentangan. Kemudian ada sesuatu kenyataan dan kita bermaksud menjelaskannya melalui penelitian ya. Ada kejadian di fakta atau realitanya, kemudian kita ingin menjelaskannya, maka kita masalah itu muncul. Saya sampaikan tadi adalah fenomena bahasa ininya. Kemudian di manakah sumber masalah itu? Kita dapat sumber masalah itu dari mana? Gitu, ini penting banget ya. Permasalahan ini menjadi penting buat para peneliti atau teman-teman yang lagi lagi menyelesaikan tugas akhir, karena ada beberapa yang menyampaikan bahwa kualitas penelitian itu ditentukan oleh kualitas masalah yang diteliti. Ingat-ingat ya. Penelitian yang baik adalah penelitian yang masalahnya itu yang benar-benar dapat gitu. Memang sesuai dengan faktanya, realnya. Bahkan ada beberapa ahli yang menyatakan, saya pernah baca bahwa ketika seorang peneliti sudah mampu menemukan masalah dengan benar, maka sesungguhnya penelitian itu sudah berjalan 50%. Jadi kalau di teman-teman lagi penelitian, ketika kita lagi nyusun bab 1 dan bab 1-nya itu udah benar, masalah yang diambil itu sudah tepat, maka penelitian itu udah jalan 50%, tinggal 50%-nya lagi gitu. Ya, bahkan di jurnal internasional, para reviewer ya atau yang memeriksa penelitian-penelitian yang mau dipublikasi itu menjadikan masalah penelitian itu sebagai parameter utama proses review. Dia nangkep masalahnya bener apa enggak gitu, tepat atau tidak gitu. Ini yang harus dipahami bahwa ini menjadi poin penting. Makanya kenapa saya ambil di awal, karena memang di penelitian pun ini posisi paling penting. Jadi lalu kemudian usahakan pemilih masalah penelitian itu yang orisinil. Ya orisinil dalam artiannya ya sesuai asli gitu, memang sesuai dengan aktualnya. Jangan sampai membuat penelitian-penelitian yang saya pengen beda atau saya pengen berbeda dengan yang lain, padahal masalah yang ada di objek atau lokasi penelitian itu ya sudah selesaikan itu gitu. Jangan berusaha berbeda dengan yang lain, padahal ya nantinya nggak punya nilai gitu, nggak berguna penelitiannya gitu. Kita nyari variabel-variabel yang jadi jangan berpusat pada variabel, tapi memang temukan masalahnya itu memang ada di lokasi penelitian saya, itu memang masalahnya itu, dan itu namanya penelitian itu terus-terusan terbarui, tidak ada ujung atau tidak ada yang penelitian itu yang wah itu udah baku yang harus ini, pasti akan ada pengembangan ya. Sumber-sumbernya dari mana sih Pak sebenarnya? Yang pertama pengalaman dan pengamatan ya. Pengalaman kita ketika kita bekerja, ketika kita berorganisasi, banyak sekali permasalahan pastinya. Lalu observasi, pengamatan, lakukan pengamatan. Oh, dari penglihatan saya, kenapa sih contoh misalkan, kenapa sih minimarket itu tuh kok bisa terus-terusan menjamur di mana-mana? Ini luar biasa, kok bisa seperti itu? Ya, pengamatan namanya. Kemudian sumber itu juga bisa kepustakaan yang relevan dengan studi kita. Jadi kita bisa cari referensi ya, bisa main-main ke perpustakaan, e-book gitu ya. Kemudian ada mata kuliah yang kita programkan. Jadi
sesuaikan dengan mata kuliah yang kita atau konsentrasi yang kita ambil. Bisa jadi jurnal, buku, abstrak, majalah, kemudian seminar, tesis, disertasi, pakar dan teman-teman. Ini bisa jadi sumber masalah. Jadi kalau bingung, saya mau nonton judul apa? Ya, ini sumber-sumber masalahnya. Teman-teman harus dimulai dari awal ini. Lagi-lagi, penentuan ketika keberhasilan menemukan permasalahan, 50% penelitiannya sudah berjalan dengan baik. Tinggal 50% lagi adalah penyelesaian dengan metodologinya. Makanya saya kalau menguji sebuah tugas akhir, biasanya fokus itu di sana, fokus itu di bab 1, di latar belakang masalah. Masalahnya kuat nggak sih gitu, menemukan masalahnya tepat atau enggak sih gitu, dasar-dasarnya kuat apa enggak gitu loh. Ya, ciri-ciri masalah yang baik ini, masalah ada yang baik gitu kan, maksudnya adalah menemukan fenomena yang baik. Itu yang pertama adalah topiknya itu menarik gitu, menarik itu bisa satu, belum pernah ada, boleh silakan. Kedua, memang sedang viral, sedang in biasanya gitu ya, atau memang aktualnya memang sedang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah pemecahan masalahnya mempunyai kontribusi dalam lapangan pekerjaan atau bidang tertentu. Ya, jadi ketika kita melakukan penelitian, kita mencari ada masalah, kemudian kita teliti, kita berikan saran, maka saran ini harus bisa terpakai. Ya, itu yang baik ya. Kemudian bisa merupakan hal yang baru, menemukan hal baru. Wah, itu luar biasa ya. Jenius-jenius itu biasanya dapat Nobel ya, penghargaan kalau menemukan hal-hal baru. Kemudian sesuai dengan waktu yang diinginkan dan tidak bertentangan dengan etika atau moral kita. Itu ya, menemukan masalah yang baik. Kemudian kita bahas lagi tentang judul penelitian. Di sini judul penelitian itu adalah dilakukan, makanya nih ada kesalahan ketika kita menentukan tugas akhir atau penelitian skripsi atau tesis gitu. Terkadang kita mencari judul dulu gitu, padahal yang tepat adalah kita tuh menentukan judul itu berdasarkan identifikasi permasalahannya. Di sana ada masalah apa gitu. Ketika kita sudah mampu mengidentifikasi dengan tepat, maka langkah berikutnya adalah memberikan judul. Baru kita tentuin judulnya. Nah, ya. Jangan sampai kebalik, bikin judul penelitian dulu, searching, kemudian kita lakukan mencari-cari masalah gitu. Ya, itu yang nggak tepat ya, kurang tepat ya. Karena memang judul penelitian itu ditaruh setelah permasalahan itu mampu teridentifikasi. Dua orientasi dalam memberikan judul penelitian. Yang pertama adalah yang penting singkat. Contoh, analisis pelayanan apotek atau analisis kualitas pelayanan misalkan minimarket gitu. Nah, contoh, atau kualitas pelayanan ya usaha-usaha lah, toko apa gitu. Kemudian jelas ya. Jelas di sini judulnya tuh jenis penelitiannya ya. Objek yang diteliti ada, kita tahu gitu. Subjeknya siapa nih gitu. Lokasinya di mana gitu. Waktunya kapan, itu kita harus jelas, harus siap gitu. Sehingga nanti pada saat menyusun kita tidak mengalami kesulitan. Contohnya analisis pengaruh pengeringan terhadap mutu simplisia akar kucing di level ini lebih ke kesehatan ya. Pengaruh promosi lah, misalkan ini pemasaran, promosi terhadap penjualan produk ABC tahun sekian. Ya harus jelas judul itu semuanya. Atau studi kasus di perusahaan apa gitu ya. Jenisnya ini namanya jenis tuh, mencari pengaruh, menganalisis pengaruh ya. Kemudian objek yang diteliti ya, produknya, subjeknya siapanya, lokasinya di PT apa, tulis di sini produk ABC,
pada PT XYZ misalkan tahun 2000, tahun 2020, tahun 2019, 2020 misalkan, nggak apa-apa, atau periode dari tahun ke berapa sampai berapa, itu yang ini ya, ketika menentukan judul. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah menemukan, mengidentifikasi, menemukan fenomena, kita lakukan yang namanya perumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pasti harus berdasarkan latar belakang masalah yang kita sudah dapatkan tadi, terus penjelasan mengenai pentingnya masalah ini diteliti, membuat variabel-variabel ya dan kaitan antara variabel yang menjadi perhatian peneliti, kemudian memberikan penjelasan atau definisi setiap variabel, bisa konseptual dan operasionalnya. Jadi dua-duanya secara konsep ya saya jelaskan, definisikan gitu. Kemudian nanti secara operasional nantinya ketika dilaksanakan penelitian ini harus gimana gitu. Nah, dibuat dalam kalimat tanya ya. Ini contohnya ya. Namanya rumusan kalimat tanya, kasih tanda tanya nih. Nah, gitu ya. Apakah ada pengaruh strategi pemasaran terhadap penjualan di PT bla bla bla? Nah, cirinya adalah tidak ada pertanyaan. Apakah ada hubungan positif antara perilaku konsumen dengan brand image yang baik? Nah, contoh-contohnya seperti itu. Rumusan itu kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah 3 sumber masalah atau peluang pemasaran yang dapat menimbulkan masalah riset ya. Ketika kita melakukan riset, ini ada perubahan yang tidak diharapkan, lingkungan ya, kemudian perubahan yang terencana, rencana perusahaan di masa depan terhadap produknya, penciptaan gagasan baru secara tiba-tiba gitu kan. Kita lagi udah neliti gitu, tahu-tahu ada ide bagus, ada ide kreatif, berubah ya, itu akan menjadi sumber masalah gitu. Nah, untuk memecahkan permasalahan ini diperlukan informasi di mana kita harus mengidentifikasi dan menentukan pendekatan untuk memperolehnya ya. Pemasar harus membedakan antara masalah manajemen dengan masalah pemasaran ya. Masalah manajemen pemasaran biasanya seringkali fokusnya itu nggak tampak gitu ya, cenderung berhubungan dengan ancaman dan peluang. Sedangkan masalah riset pemasaran ini mencari penyebab dari gejala yang tampak. Nih dibuat dalam tabel, misalkan masalah manajemen pemasaran biasanya pertanyaannya putusan apa yang perlu dilakukan ya. Masalah riset pemasaran itu informasinya apa aja yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya itu. Kemudian kalau orientasinya manajemen pemasaran itu kepada tindakan, masalah riset pemasaran itu informasi-informasinya. Kemudian fokusnya itu gejala yang tampak. Ini kalau yang riset pemasaran yang menyebabkannya, itu penyebabnya, gejalanya apa ya. Contoh masalah manajemen ya pemasaran yaitu volume penjualan turun menurun tajam, itu manajemen pemasaran. Pangsa pasar yang kecil, itu manajemen pemasaran. Kemudian jumlah keluhan pelanggan yang meningkat. Saya yakin teman-teman yang sudah tingkat akhir sudah mendapatkan yang ilmu-ilmu manajemen pemasaran, tahu membedakan mana yang manajemen pemasaran, mana yang teknis di pemasaran sendiri. Kemudian jumlah keluhan pelanggan yang meningkat, itu adalah manajemen pemasaran. Kasusnya misalnya penjualan lumpia Semarang menurun tajam ya, pemilik usaha bingung tindakan apa yang dilakukan untuk memperbaiki penjualannya. Apakah perlu dia mengubah rasa, komposisi isi, atau karakteristik lumpianya saat ini itu ya. Lalu pemilik usaha mengumpulkan informasi untuk mengetahui apa penyebab lumpia yang tidak laku. Nah, ini yang namanya riset pemasaran. Kalau tadi manajemen pemasaran gitu.
Apa penyebab lumpia tidak? Cari informasi. Dia mencoba menanyai secara lisan para konsumen dan bekas konsumennya. Bagaimana respon mereka terhadap lumpianya dan komposisi lumpia seperti apa yang sesuai dengan selera mereka. Dilakukan proses itu, proses penelitian itu. Nah, setelah dilakukan wawancara, terungkap bahwa selera pembeli terhadap lumpia sudah berubah. Makanya turun gitu kan penjualannya. Ini fungsi-fungsinya. Jadi menggali informasi itu adalah bagian dari riset. Ya, jadi pentingnya itu. Jangan sampai kita percaya diri sekali bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini ya sudah baik, padahal ke depan ada perubahan-perubahan yang kita ya selera. Contohnya saya ilustrasikan seperti ini. Nah, mengetahui hal tersebut, pengusaha lumpia melakukan beberapa perbaikan dalam perbandingan komposisi isi serta rasa lumpianya. Perubahan lumpia disesuaikan dengan masukan-masukan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan konsumen. Setelah dilakukan perbaikan, omset penjualan lumpia mengalami peningkatan kembali. Ya, ini ilustrasi ya. Nah, ini yang teman-teman dari permasalahan tadi kita harus bisa merinci gitu. Yang pertama, gejalanya adalah omset penjualan lumpia menurun tajam. Ada datanya, kita kasih datanya. Itu menjadi dasar permasalahan. Atau bahkan sering tidak laku gitu. Masalah manajemen pemasarannya, haruskah pengusaha lumpia mengubah rasa, komposisi isi, atau karakteristik lumpia saat ini? Nah, kita lakukan riset pemasaran. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap, kita tanya-tanya, kita sebarkan kuesioner, kita wawancarai, ya, kita kasih kotak saran, keluhan, saran dan kritik. Lumpia seperti apa yang sesuai dengan selera pembeli sekarang? Nanti kan pasti nanya, pasti menjawab konsumennya. Lalu informasi, selera konsumen terhadap lumpia sudah berubah. Ini informasi yang didapatkan. Maka informasi ini berdasarkan hasil riset pemasaran, ya, didapat informasi seperti ini, maka langsung saja kita harus putuskan nih. Kita harus mengambil strategi dari permasalahan ini, mengubah komposisi serta isi lumpia sesuai dengan selera konsumen sekarang. Itu ya proses, saya kasih ilustrasi gambaran bagaimana melakukan riset pemasaran ya. Ada manajemen pemasarannya gitu ya. Kita menggali gejala atau fenomenanya, permasalahannya gitu. Lalu konteks lingkungan masalah. Analisis konteks lingkungan masalah harus dianalisis dan faktor-faktor penting harus dievaluasi. Nah, faktornya itu adalah 1. Informasi masa lalu dan peramalan. Jelas, data histori itu menjadi sangat penting. Menjadi data yang kita itu mau ngambil keputusan pasti butuh data masa lalu. Atau kita bisa forecasting, kita bisa melakukan peramalan. Nanti akan seperti apa gitu. Contohnya di penjualannya. Penjualan kita bisa lihat dari informasi masa lalu. Tiap bulannya, tiap harinya, tiap tahunnya. Dan kita bisa juga ramalkan dari data masa lalu tersebut. Penjualan akan datang, kita bisa tentukan. Kita buat targetnya. Kemudian pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya apakah sudah berubah? Ya, generasinya sudah berbeda. Ya, kemudian teknologinya juga sudah berubah. Ya, demografi, gaya hidupnya juga udah sangat berubah. Ini yang perubahan-perubahan lingkungan yang kita sebagai seorang pengambil keputusan harus paham itu. Kemudian yang kedua adalah sumber daya dan kendala. Sumber uang, manusianya, ya, keterampilannya. Ini biaya, waktu itu menjadi faktor yang memang harus kita analisis lingkungan. Kemudian tujuan organisasi, tujuan pribadi pembuat keputusan. Nah, ini yang harus disinkronkan ya. Lalu perilaku pembelinya. Tadi kalau sudah tujuan, ada perilaku pembeli. Perilaku pembeli ini nggak bisa kita tanpa melakukan riset. Pembeli itu kan banyak dan kita tidak bisa menyimpulkan perilaku pembeli dengan hanya melihat satu konsumen atau satu pembeli saja. Pertama, jumlah dan lokasi geografi pembeli dan non-pembeli.
Ya ini pembeli dari mana lokasinya, jumlahnya berapa, gitu kan. Makanya kadang ada minimarket yang satu perumahan satu toko, gitu kan, satu kecamatan satu toko, satu desa satu toko. Wah itu banyak. Itu sudah berdasarkan hasil kajian atau penelitian. Karakteristik demografis dan psikografis, kebiasaan konsumsi produk dan konsumsi produk kategori yang terkait, ya, perilaku konsumen media dan tanggapan terhadap promosi, ada sensitivitas harganya, kunjungan gerai eceran, preferensi pembeli. Nah ini yang ciri-ciri atau perilaku pembeli yang harus, ya, faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam melakukan menentukan permasalahan. Ya, kemudian lingkungan hukum itu paten, merek dagang, royalti, pajak dan lain-lain, itu data-data yang sifatnya dokumen, ya. Lingkungan ekonomi bisa daya beli, penghasilan kotor, kondisi ekonomi umum, ya, keterampilan pemasaran dan teknologi. Itu ya untuk menemukan masalah-masalah. Ini masalah keputusan manajemen dan masalah riset pemasaran harus bisa dibedakan. Masalah keputusan manajemen pemasaran yang dihadapi pembuat keputusan yang mempertanyakan apa yang harus dilakukan oleh pembuat keputusan. Misalnya, haruskah diperkenalkan produk baru? Haruskah kampanye iklan berubah? Nah, ketika masalah riset pemasaran meliputi penentuan informasi apa sih yang dibutuhkan gitu untuk buat misalkan memperkenalkan produk baru ini. Ya, kemudian bagaimana cara yang paling efektif dan efisien memperolehnya. Misal pembelian konsumen terhadap produk yang diusulkan untuk menentukan efektivitas kampanye iklan saat ini. Itu yang gambarannya, ya. Kemudian mendefinisikan masalah, ya. Ketika kita mendefinisikan masalah riset pemasaran, kita yang pertama adalah periset atau peneliti itu harus dapetin informasi yang dibutuhkan, ya. Menggali informasi itu harus by riset, bisa bertanya, bisa lakukan dokumen, cari literatur, informasi-informasi itu harus didapatkan, ya, sehingga nanti pembuatan keputusannya jadi lebih valid, ya. Kemudian memberi petunjuk pelaksanaan proyek. Peneliti membuat dua kesalahan umum dalam mendefinisikan masalah. Yang pertama, masalah riset itu nggak boleh terlalu luas. Contoh, masalah riset yang terlalu luas itu mengembangkan strategi produk. Wah, itu kan luar biasa. Kita kembangkan strategi, memperbaiki image perusahaan. Ya, kemudian kesalahan kedua adalah masalah riset itu terlalu sempit. Jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit juga, gitu. Di sini ada komponen pendekatan. Secara teoritis, riset harus didasarkan pada bukti objektif dan didukung oleh teori. Ya, jadi kita nggak bisa tuh ada masalah di lapangan lalu nggak ada teorinya, ya sulit gitu. Justru kita butuh gitu dukungan teoritis. Ini namanya ilmiah. Gitu, makanya kan harus referensinya harus kuat gitu. Bahkan di bab 2 gitu biasanya ada landasan teori, ya, pakai jurnal-jurnal penelitian terdahulu gitu kan. Nah, teori adalah sebuah skema konsep yang didasarkan pada pernyataan mendasar yang disebut aksioma yang dianggap benar. Bukti objektif ini adalah bukti yang tidak bias dan didukung oleh temuan empiris. Ya, sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, dikumpulkan dengan melakukan kompilasi temuan yang relevan dari sumber-sumber data sekunder. Jadi nggak bisa kita ada masalah kita kemudian tanpa didukung teori-teori, ya nggak bisa. Kita mau menyelesaikannya pakai apa gitu? Nggak ada guide, nggak ada pendukung gitu. Apalagi nemuin hal baru gitu sangat sulit sekali. Harus ada teorinya. Kemudian yang kedua, kalau tadi teoritis, ini model analitis, ya.
suatu set variabel dan keterkaitan hubungan antar variabel tersebut yang dirancang untuk mewakili secara keseluruhan atau sebagai sistem nyata atau proses. Model analitis yang umum itu yang pertama model verbal. Model verbal ini adalah yang memberikan keterwakilan tertulis dengan mengenai hubungan antar variabel. Kalau model grafis, model analisis ini yang memberikan gambar visual, ya, hubungan antar variabel. Nah, kalau model matematisnya secara eksplisit merinci hubungan antara variabel, biasanya dalam bentuk persamaan. Kalau yang udah belajar operational riset pasti sudah akrab sekali dengan model matematis. Lalu yang ketiga, ya, ada pertanyaan riset. Pertanyaan riset ini harus tegas mengenai komponen spesifik masalah. Kemudian yang keempat ada hipotesis. Ya, hipotesis itu apa sih sebenarnya? Hipotesis itu pernyataan atau proposisi yang belum dibuktikan atau jawaban sementara tentang sebuah masalah atau fenomena yang menjadi perhatian peneliti. Itu jawaban sementaranya. Kemudian spesifik informasi yang dibutuhkan. Dengan berfokus pada setiap komponen masalah dan bingkai kerja serta model analitis, pertanyaan riset, serta hipotesis peneliti dapat menentukan informasi apa yang harus diperoleh dalam proyek riset pemasaran ini. Jadi sangat penting sekali bagaimana kita menentukan masalah penelitian. Ini poin pentingnya, sangat penting, ya. Kalau permasalahannya sudah tepat, maka penelitiannya menjadi nantinya bisa berguna. Tinggal metodologi dan pengolahan datanya aja yang benar apa enggak gitu, referensinya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini berkait dengan riset pemasaran, di mana pada kesempatan ini kita membahas tentang masalah penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih sama-sama belajar, sedikit ilmu dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.